Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum belajar marilah berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ya, sudah ya. Dan jangan lupa ya, sholat duha ya, sarapan, dan membantu orang tua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran tema 4 ya, tentang gambar dekoratif dan memilih makanan sehat. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengetahui berbagai unsur karya seni dekoratif. Siswa mampu membuat karya dekoratif dengan memadukan unsur warna, garis, dan bentuk. Terus kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa mampu menjelaskan macam-macam makanan sehat dan bergizi. Siswa mampu menjelaskan cara memilih makanan sehat dan bergizi. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan manfaat memilih makanan sehat dan bergizi. Apa sih makanan sehat itu? Ya, makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang bersih, bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti pewarna buatan, pemanis buatan, dan lain-lain. Jadi kan suka ada tuh ya jajanan-jajanan yang diwarnain, emang warnanya bagus, warna merah, pink, ya ungu, kuning, hijau, macam-macam ya. Nah, kalau yang terbuat dari misalkan dari bayam, dari sari bayam nih warna hijau, itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau dari pewarna-pewarna ya, pewarna buatan itu tidak baik ya, berbahaya, dan pemanis buatan juga ya. Itu makanan-makanan yang menggunakan bahan berbahaya, dia sebaiknya dihindari. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, kalsium yang cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, pada pembelajaran semester lalu kita sudah belajar ya tentang makanan-makanan yang bergizi. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan kembali. Nah, apa itu karbohidrat? Ya, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi di dalam tubuh. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, gandum, oat, dan lain-lain. Kemudian apa itu fungsi protein ya? Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, protein ada dua ya, yaitu protein hewani, protein yang berasal dari hewan. Banyak terdapat pada daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, ikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tanaman dan tumbuhan. Banyak terdapat pada kedelai, kacang hijau, kacang almond, olahan kacang ya, tahu, tempe, bayam, brokoli, dan lain-lain. Nah, vitamin berfungsi menjaga daya tahan tubuh. Banyak terdapat pada sayuran hijau, bayam, kangkung, brokoli, dan lain-lain. Lalu wortel, telur, dan buah-buahan. Nah, pada saat seperti ini ya, kita mesti ya menjaga daya tahan tubuh kita supaya tidak gampang sakit. Nah, dengan banyak mengonsumsi vitamin. Kemudian lemak berfungsi sebagai cadangan energi dalam tubuh kita. Banyak terdapat pada daging sapi, kuning telur, minyak kelapa, alpukat, dark coklat, ikan salmon, minyak zaitun, dan lain-lain. Terus kemudian mineral ya berfungsi mengangkut oksigen ke dalam tubuh. Mineral banyak terdapat pada susu, yogurt, keju, kacang-kacangan,
telur, sayuran hijau, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian kalsium. Kalsium merupakan salah satu jenis mineral. Kalsium berfungsi dalam pemeliharaan tulang dan gigi. Kalsium banyak terdapat pada kacang almond, susu sapi, susu kambing, yogurt, keju, sereal, oatmeal, ikan salmon, brokoli, bayam, dan lain-lain. Nah, itu semua ya sebisa mungkin ya kita konsumsi dengan seimbang. Jangan hanya karbohidrat aja, yang lainnya tidak. Nah, jangan ya. Jadi seimbang. Biasanya itu disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Nanti ada dagingnya, ada sayurannya, terus ada susunya, apalagi ada buahnya ya. Jadi makan ya dalam sehari itu harus bermacam-macam, jangan makan nasi doang yang gak ada lauknya ya, pasti tentunya tidak ya, tidak macam-macam ya. Dan jangan lupa ya dimakan juga buahnya, vitamin itu, buah itu tadi vitamin dari sayur-sayuran juga ya dimakan. Nah, bagaimana Bu Guru cara memilih makanan dan minuman yang sehat dan bergizi? Nah, caranya nih yang pertama ya, kita pilih nih makanan yang memiliki gizi seimbang, terus masih segar dan tidak busuk. Hindari makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, makanannya yang bersih. Terus jika makan dalam kemasan, pilihlah yang kemasannya tidak rusak, yang masih bagus. Terus ganti camilan dengan buah-buahan atau sayuran nih, yang suka ngemil-ngemil ya lebih baik ya ngambilnya itu buah-buahan dan sayuran. Terus tidak makanan yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Terus kemudian selanjutnya yaitu makanan yang dimasak secara aman dan bersih. Jadi kalau kalian milih-milih jajan nih di pinggir-pinggir jalan, boleh ya, tapi kalian harus pilih-pilih kira-kira mana nih yang dimasak secara aman dan bersih. Terus makanan yang berprotein dan berserat untuk sarapan. Makanan yang mengandung karbohidrat, sayur, daging untuk makan siang. Nah, kurangi karbohidrat saat makan malam, itu dikurangi. Karena apa ya? Karena ketika sudah malam hari ya, sebisa mungkin ya supaya pencernaan kita tidak terlalu lelah. Jadi saatnya malam itu saatnya untuk istirahat ya. Jadi organ-organ tubuh juga istirahat supaya tidurnya juga nyenyak. Nanti kalau kita makan ya yang berat-berat, apalagi makannya malam-malam sebelum tidur ya, jam 9 atau jam 10 baru makan nasi, makan karbohidrat banyak gitu ya. Nanti pencernaannya saatnya istirahat, bukannya istirahat malah mengolah makanan yang baru masuk ya. Jadi sebisa mungkin makan itu sebelum maghrib. Terus kemudian cara memilih sayuran yang baik. Kalau kalian mau ke pasar ya beli sayuran. Nah, yang pertama nih yaitu masih segar dan tidak busuk. Terus daunnya tidak layu, bebas dari pestisida, daunnya tidak dimakan ulat, sayuran yang tidak keriput, sayuran yang memiliki warna aslinya nih, misalkan bayam warnanya hijau nih. Nah, ketika daun bayam berwarna kuning, maka bayam tersebut sudah tidak segar. Nah, cari daun bayam yang masih hijau. Kemudian sayuran organik, sayuran yang tidak lembek dan berbau. Kemudian manfaat memilih makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Manfaatnya ya, tubuh menjadi lebih sehat, segar, dan kuat. Meningkatkan kekebalan tubuh, memberikan energi untuk beraktivitas. Tubuh tidak mudah terserang penyakit. Ya, menjaga berat badan, meningkatkan daya ingat, mencegah tubuh kekurangan gizi, mendukung perkembangan otak, tulang, gigi, dan organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi penting ya, kita harus ya sebisa mungkin makan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak perlu mahal ya. Banyak makanan-makanan yang terjangkau di pasar ya, asal kita bisa memilihnya ya. Jadi tadi sudah Bu Guru kasih tahu kan cara-caranya tuh memilih sayuran yang sehat ya. Jadi sebisa mungkin ya makan makanan yang seimbang, gizinya seimbang.
jangan kebanyakan vitamin juga, dicampur dengan yang lainnya juga. Nah, terus tugas ya, ayo membaca halaman 104, kemudian kerjakan halaman 104 dan 105. Kemudian kita lanjut SBDP karya dekoratif. Ya, karya dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Ya, unsur-unsur karya seni dekoratif yaitu titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Di sini gue akan jelaskan apa itu titik ya. Titik adalah sesuatu yang bentuknya kecil dan tidak memiliki dimensi. Terus kemudian garis adalah kumpulan titik atau goresan memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis dapat berupa garis pendek, garis panjang, garis horizontal, garis vertikal, garis lurus, garis miring, garis tipis, garis tebal, garis putus-putus, dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga yaitu bidang. Bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan ujung-ujung garis. Nah, yang keempat yaitu bentuk. Bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang, misalnya bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, bentuk tak beraturan, dan lain-lain. Terus kemudian nomor 5 itu warna. Ya, warna adalah sebuah pigmen atau spektrum tertentu yang tertangkap oleh mata dari cahaya suatu benda. Warna dapat melambangkan suasana dan perasaan seseorang. Ya, benda bisa kita lihat oleh mata dengan warna yang indah dan berwarna-warni karena adanya cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka warna apapun yang terdapat dalam sebuah benda akan menjadi hitam. Nih, ketika mati lampu ya, coba apa yang kalian lihat? Hitam ya, semuanya terlihat hitam, gelap. Nah, padahal semua benda-benda itu memiliki warna. Karena tidak ada cahaya, maka semuanya terlihat hitam. Jadi cahaya itu penting. Nah, di sini ada gambar motif pada tas. Nah, di sini tuh terdiri dari 2 bangun datar ya. Kira-kira bangun datar apa aja? Yang pertama ada persegi itu ya, kotak-kotak. Nih, kotak-kotak. Nah, terus kemudian yang ini panjang-panjang, persegi panjang. Jadi ini terdiri dari persegi dan persegi panjang. Terus kemudian selanjutnya kalau yang ini terdiri dari bidang datar apa aja nih? Nah, di sini ada yang atas nih, ini segitiga nih. Nah, terus ini belah ketupat ya, yang ininya belah ketupat. Nah, terus yang sampingnya ya, ini terdiri dari lingkaran dan belah ketupat juga. Nah, terus ayo berkreasi ya, membuat gambar dekoratif mengikuti contoh di halaman 99. Nah, ini kalian ikutin ya. Pertama, buku tulisnya kalian buat kotak-kotak dulu. Terus kalian gambar bulat-bulat seperti ini. Nih, terus kemudian semua kotak-kotaknya nanti jadilah seperti yang nomor 4 ini. Ya, terus kemudian diwarnain, terus dipoto ke bu guru. Ya, terima kasih ya sudah belajar dengan rajin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ingat ya, ingat pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jika belum paham ya, silahkan tanyakan ke bu guru. Ingat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan ingat ya,
barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ingat, tetap semangat ya, tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah sama mama, tidak sama teman-teman. Nanti akan ada saatnya ya, saatnya tiba ketika pandemi telah berakhir, kita berkumpul lagi di sekolah, belajar bersama-sama lagi. Jadi sabar ya semuanya. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.